Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholawatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Bapak dosen Imam Nur Hidayat MPD yang saya hormati, selaku pengampu mata kuliah manajemen pendidikan. Perkenalkan, saya Vina Badriatul Kamalia. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas dari Bapak, yakni manajemen pendidikan sekolah dasar. Baik, langsung saja saya bacakan yang pertama. Manajemen pendidikan sekolah dasar. Manajemen pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjalankan sistem pendidikan di Indonesia. Karena tanpa adanya manajemen dalam instansi pendidikan, maka akan sangat sulit bagi instansi tersebut untuk berkembang. Manajemen pendidikan yang diterapkan dengan baik akan menghasilkan pendidikan yang visioner. Artinya adalah pendidikan memiliki visi yang jelas, sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas. Setiap unsur organisasi, baik sekolah maupun organisasi non-sekolah, pasti memiliki sistem manajemen. Di sini kita melihat sistem manajemen sekolah dasar. Lim Waslimah dalam modul problematika pendidikan dasar menyebutkan pendidikan dasar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 17 adalah yang pertama, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang kedua, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama SMP dan madrasah sanawiyah MTS atau bentuk lain yang sederajat dalam Satori 2018. Kemudian kerangka manajemen pendidikan sekolah dasar. Kerangka manajemen pendidikan sekolah dasar meliputi yang pertama adalah manusia atau men. Manusia merupakan unsur terpenting yang harus dikelola dalam manajemen di sekolah. Salah satu pengelolaan yang harus dilakukan misalnya dengan mengorganisasikannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Jadi, manusia atau men dalam kerangka manajemen pendidikan adalah merupakan salah satu yang sangat penting dan pokok bagi manajemen pendidikan, terutama dalam pendidikan sekolah dasar. Yang kedua, bahan atau materials. Bahan materi merupakan aspek yang penting dalam manajemen sekolah. Pengelolaan materi yang bagus akan membentuk kurikulum yang tepat untuk pembelajaran siswa. Yang ketiga, metode atau metode. Sama dengan pemilihan metode yang tepat akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Dengan begitu, tujuan pendidikan akan lebih cepat tercapai dan lebih cepat dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, mesin atau machines. Mesin merupakan bagian dari media pembelajaran yang memiliki pengaruh signifikasi terhadap pemahaman siswa. Jadi, siswa atau peserta didik melampaui pembelajaran merupakan dalam proses pembelajaran adalah dengan menggunakan media pembelajaran, baik itu visual, audio, koran, tertulis, ataupun lain sebagainya. Terus kemudian pasar atau market. Pasar merupakan salah satu kunci yang menentukan sekolah tersebut menjadi lembaga pendidikan yang besar atau kecilnya. Pasar yang dimaksud berarti masyarakat secara luas. Jadi mensosialisasikan sekolah tersebut. Yang keenam, waktu, minutes. Tentu saja waktu harus dikelola dengan baik karena waktu belajar murid di sekolah sangat terbatas. Time management harus diatur secara efisien agar tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Pastikan Anda telah memahami hal-hal di atas sebelum membuat rancangan manajemen sekolah. Yang keenam tadi adalah jika manajemen yang Anda rumuskan sudah rapi, maka sangat mudah bagi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya atau visi misi sekolah, baik itu tujuan dari sekolah akan tercapai dengan bagus dan rapi. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup dalam manajemen sekolah dasar, perencanaan kurikulum. Yang pertama, manajemen pendidikan sekolah dasar meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Hal ini meliputi identifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa maupun guru, pemilihan materi pembelajaran, dan metode pengajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Kemudian pengelolaan keuangan. Manajemen pendidikan sekolah dasar juga meliputi pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Hal ini meliputi penganggaran atau penganggaran dana, pengelolaan sumber daya keuangan, pengadaan bahan ajar dan perlengkapan sekolah, dan pemilihan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian manajemen staf dan tenaga kerja. Manajemen pendidikan sekolah dasar meliputi manajemen staf dan tenaga kerja, termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan evaluasi kerja. Guru dan staf lainnya. Hal ini meliputi manajemen hubungan dan orang tua dan masyarakat, serta memastikan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terkait dalam manajemen pendidikan sekolah dasar. Kemudian yang keempat adalah pengembangan siswa. Manajemen pendidikan sekolah dasar juga dapat meliputi pengembangan siswa, termasuk pemberian dukungan untuk pengembangan fisik, mental, sosial, dan emosional mereka, serta pembinaan bakat dan minat siswa, sehingga siswa atau peserta didik dapat menjalankan atau mengikuti metode pembelajaran dengan baik dan secara teratur. Kemudian manajemen penilaian. Manajemen pendidikan sekolah dasar meliputi manajemen penilaian, termasuk pengembangan sistem penilaian, evaluasi, dan pengembangan instrumen penilaian yang efektif. Hal ini juga meliputi pelaporan hasil belajar siswa. Jadi, siswa dapat mengambilkan dari efektif ataupun tidak efektif dalam sekolah dasar itu tergantung dengan penilaian. Jadi, serta penggunaan data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk meningkatkan efisiennya peserta didik adalah dengan menggunakan manajemen penilaian. Dengan demikian tadi, ruang lingkup manajemen pendidikan sekolah dasar meliputi sejumlah aktivitas dan tugas yang sangat penting untuk apa? Untuk memastikan bahwa sistem pendidikan di sekolah dasar berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga siswa dapat meraih prestasi akademik dan non-akademik yang optimal dan efisien. Kemudian, sekolah yang efektif itu yang bagaimana? Sekolah dasar yang efektif adalah sekolah dasar yang mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan siswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Jadi bukan berarti di mana sekolah ada banyaknya murid ataupun peserta didik itu belum tentu termasuk sekolah yang efektif. Tapi kemungkinan besar dalam Indonesia sekolah yang banyak peserta didik atau dalam dalam kerangka manajemen pendidikan sekolah adalah sekolah yang efektif. Berikut adalah beberapa ciri-ciri sekolah dasar yang efektif. Yang pertama, kurikulum yang relevan dan terpadu. Sekolah dasar yang efektif memiliki kurikulum yang relevan dan terpadu dengan pengintegrasian antara berbagai mata pelajaran dan aktivitas pembelajaran yang menggabungkan teori dan praktek. Guru yang berkualitas. Kemudian ini adalah ciri sekolah dasar yang efektif. Kemudian adalah guru yang berkualitas. Sekolah dasar yang efektif memiliki guru yang berkualitas dengan kemampuan mengajar yang baik, memiliki pengalaman dalam mengajar dan terus mengembangkan diri dalam meliputi pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Kemudian, sekolah dasar yang efektif menggunakan teknologi pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, seperti penggunaan perangkat lunak, pembelajaran multimedia untuk mengajar bagaimana menggunakan teknologi ataupun pembelajaran lain sebagainya. Kemudian, sekolah dasar yang efektif memiliki lingkungan belajar yang kondusif, yang menawarkan sarana dan prasarana yang memadai, serta lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Jadi itu termasuk dalam sarana dan prasarana dari sekolahan. Kemudian sekolah dasar yang efektif memiliki sistem evaluasi yang baik untuk mengukur prestasi siswa, dapat efektivitas pembelajaran, serta sistem pengembangan diri untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah partisipasi orang tua. Sekolah dasar efektif tidak hanya dari sekolahan saja, melainkan dari orang tua.
melibatkan dengan orang tua dalam proses pembelajaran, seperti melalui kegiatan yang melibatkan orang tua adalah pertemuan orang tua dan guru, serta penggunaan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang tua. Jadi tidak hanya dengan murid dan guru, melainkan orang tua dan guru ataupun orang tua dengan siswa atau peserta didik. Dalam menjaga kualitas dan efektivitas sekolah dasar, manajemen pendidikan sekolah dasar juga memiliki peran yang sangat penting. Dengan manajemen yang baik, sekolah dapat mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa yang baik dan berkualitas. Kemudian, bagaimana sih fokus manajemen pendidikan sekolah dasar? Berikut adalah fokus manajemen sekolah dasar meliputi beberapa hal. Yang pertama, manajemen akademik. Fokus pada manajemen akademik mencakup pengelolaan aspek-aspek akademik di sekolah, seperti kurikulum, proses pembelajaran, dan pengembangan program-program akademik yang efektif. Kemudian, manajemen sumber daya manusia. Fokus manajemen sumber daya manusia mencakup pengelolaan guru, karyawan, dan tenaga pendidik lainnya di sekolah, seperti seleksi, pengembangan diri, evaluasi, kinerja, dan lain sebagainya. Kemudian, fokus manajemen sarana dan prasarana mencakup pengelolaan dan perawatan gedung, ruangan, dan fasilitas lainnya di sekolah. Jadi, sarana dan prasarana itu harus dijaga oleh pengelolaan perawatan gedung tersebut. Kemudian, fokus manajemen lingkungan sekolah mencakup pengelolaan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan kondusif untuk belajar, nyaman untuk belajar, serta melibatkan partisipasi siswa, guru, orang tua, baik pun masyarakat dalam sekitar sekolah tersebut. Kemudian manajemen informasi mencakup pengelolaan informasi dan data di sekolah seperti data siswa, data informasi akademik, dan catatan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen evaluasi. Fokus manajemen evaluasi mencakup pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja siswa, guru, dan staf lainnya di sekolah, serta evaluasi terhadap efektivitas program-program akademik dan non-akademik dalam sekolah bagi peserta didik ataupun siswa. Itu bagi siswa dalam proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam manajemen pendidikan sekolah dasar. Kemudian, dengan fokus manajemen yang tepat, sekolah dasar dapat mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa. Selain itu, fokus manajemen yang tepat juga dapat membantu sekolah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah secara keseluruhan. Nanti akan hasilnya secara baik dan teratur, secara sesuai dengan visi dan misi sekolah dasar tersebut. Kemudian bagaimana sih penerapan manajemen pendidikan sekolah dasar? Selain langkah-langkah yang tadi, selain langkah fokus manajemen sudah dilampaui, kemudian ada beberapa hal lain yang dapat dilakukan dalam penerapan manajemen pendidikan sekolah dasar. Yang pertama itu membangun budaya kerjasama dan kolaborasi antara semua staf dan siswa, baik itu masyarakat, guru, dan lain sebagainya dalam sekolah dapat membantu meningkatkan kinerja sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua staf dan siswa, seperti kegiatan sosial, olahraga, dan lain sebagainya. Tadi kegiatan sosial contohnya adalah bansos, kemudian yang olahraga ya tadi outbound mungkin ya. Terus yang kedua adalah menjalin hubungan dengan komunitas sekitar. Sekolah dasar dapat memperkuat hubungan dengan komunitas sekitar dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki komunitas, seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan penguasaan swasta. Dengan menjalin hubungan yang baik seperti ini, sekolah dapat memperoleh dukungan yang dalam menjalankan program-program pendidikan dalam sekolah dasar tersebut, yang nantinya akan disosialisasikan atau tersebar akan mendapat banyak dukungan dari luar sekolah. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam penerapan manajemen pendidikan sekolah dasar yang efektif. Oleh karena itu, sekolah harus mengembangkan program pelatihan dan pengembangan staf yang berkelanjutan, serta memberikan dukungan yang cukup agar staf dapat berkembang dan bekerja secara efektif. Yang terakhir, penerapan manajemen pendidikan sekolah dasar ialah memanfaatkan teknologi. Apalagi sekarang adalah zaman teknologi yang canggih. Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan efisien
dan efektivitas pengelolaan sekolah. Sekolah dapat memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan informasi siswa. Jadi dalam sekolahan tersebut tidak lagi dengan secara manual, melainkan dengan teknologi, baik itu online. Sekarang itu tidak sudah tidak zamannya dengan menggunakan offline. Kemudian pelajaran dan kegiatan sekolah serta untuk meningkatkan interaksi antara staf, siswa, dan orang tua. Hubungan interaksi siswa, guru, dan orang tua itu menggunakan teknologi, menggunakan gadget. Baik, dalam penerapan manajemen pendidikan sekolah dasar yang efektif, penting untuk selalu mengadakan evaluasi dan perbaikan secara berkala agar sekolah dapat terus meningkatkan kualitas dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kesimpulan, efektivitas sekolah atau sekolah yang efektif yaitu sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk menjamin semua siswa tanpa memandang ras, jenis kelamin, maupun status sosial ekonomi bisa mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah. Efektivitas sekolah pada dasarnya menunjukkan tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai berupa achievements atau observed output dengan hasil yang diharapkan oleh siswa berupa objektif, target, dan intended output sebagaimana yang telah diterapkan tadi, yang telah disesuaikan dan sudah diatur oleh pelembagaan sekolah dasar tersebut. Penyelenggaraan layanan belajar bagi peserta didik biasanya dikaji dalam konteks mutu pendidikan yang erat hubungannya dengan kajian kualitas manajemen dan efektivitas sekolah. Aktivitas sekolah dalam perspektif mutu pendidikan dapat dikatakan bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah sebagai berikut: memiliki masukan siswa dengan potensi yang sesuai dengan tentuan kurikulum atau dengan aturan kurikulum yang berlaku. Terus kemudian dapat menyediakan layanan pembelajaran yang bermutu, memiliki fasilitas sekolah yang menunjang efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajarkan, dan memiliki kemampuan menciptakan budaya sekolah yang kondusif sebagai refleksi dari kinerja kepemimpinan profesional kepala sekolah tersebut. Jadi baik efektivitas dan efisiensi sekolah dasar tersebut itu tergantung dari dalam manajemen pendidikan sekolah, bagaimana dalam mengelola, baik itu dari lembaga pendidikan ataupun dalam dalam kelembagaan proses pembelajaran dalam manajemen pendidikan sekolah tersebut. Demikian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Banyak kekurangan saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.